Coba deh kamu bayangkan, kamu lagi berdiri di tengah sebuah fasilitas pabrik yang ukurannya sangat besar, tapi anehnya tempat itu gelap gulita. Gelap total ya? Iya, gelap total. Tidak ada satupun lampu yang menyala, tidak ada pendingin ruangan yang berhembus, Mhm. bahkan tidak ada suara obrolan manusia atau derap langkah kaki sama sekali. Semuanya sunyi dari kehadiran manusia. Horor juga ya bayangannya. Benar, agak merinding. Tapi di dalam kegelapan pekat itu, kalau kamu memakai kacamata night vision, kamu bakal melihat ratusan lengan robot bergerak sangat cepat dan presisi. Mereka terus bekerja ya? Betul, mereka mengelas baja, merakit komponen, dan memproduksi ratusan unit barang per jam. Itu semua di dalam kegelapan total. Dan fenomena ini sebenarnya bukan potongan adegan dari film fiksi ilmiah loh. Oh iya, ini beneran ada. Ada banget. Di dunia industri modern, ini dikenal dengan istilah lights out manufacturing atau manufaktur tanpa lampu. Wow, manufaktur tanpa lampu. Iya, pabrik itu bisa beroperasi penuh di malam hari tanpa penerangan sama sekali. Karena ya mesin, sensor, dan algoritmanya kan tidak butuh cahaya buat melihat pekerjaannya. Ah, masuk akal. Mereka nggak butuh mata. Benar, mereka itu beroperasi murni berdasarkan aliran data. Merinding kan dengernya? Nah, buat kamu yang lagi ngulik materi tentang operasi bisnis, atau mungkin kamu sedang bersiap membedah topik transformasi digital, Khususnya buat materi RPS pertemuan ke-7 ya. nah itu dia. Khususnya elemen-elemen di RPS pertemuan ke-7 manajemen operasionalmu. Kita hari ini akan membongkar tuntas fenomena ini. Pasti bakal seru banget. Harus dong. Misi diskusi kita kali ini bukan cuma sekedar membahas, oh pabrik sekarang pakai komputer. Tidak sesederhana itu. Iya, itu terlalu dangkal ya. Kita bakal menyelam lebih dalam buat melihat bagaimana teknologi, otomasi, dan data itu secara harfiah merombak DNA dari cara bisnis mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Tepat. Dan kalau kita tarik mundur sedikit ya, Nah. buat melihat gambaran besarnya, Silakan. esensi dari manajemen operasi itu dari zaman dulu sampai sekarang sebenarnya sama aja, yaitu proses transformasi. Mengubah sesuatu ya? Betul, mengambil input kayak bahan baku, tenaga kerja, modal, terus meraciknya menjadi output berupa barang atau jasa yang punya nilai jual. Terus yang berubah apanya? Yang jungkir balik berubah 180 derajat itu adalah bagaimana racikan itu diproses. Oh, caranya ya? Ya, caranya. Di masa lalu, operasi itu sangat mengandalkan kekuatan otot, terus keandalan fisik manusia, dan mesin mekanik yang berdiri sendiri. Kayak mesin pabrik zaman dulu gitu ya? Benar. Begitu mesinnya dinyalakan, dia akan terus bergerak sampai ada orang yang mematikannya. Sangat manual dan terisolasi banget ya berarti. Mesin A tidak tahu apa yang dikerjakan mesin B. Persis. Tapi kalau sekarang, teknologi digital itu bukan cuma sekedar alat bantu yang ditempelkan ke mesin lama. Maksudnya bukan cuma mesin lama dikasih layar monitor gitu kan? Bukan gitu. Konsep-konsep kayak Internet of Things atau IoT, terus Big Data, kecerdasan buatan, sampai printer 3D, itu telah berevolusi menjadi sistem saraf pusat dari pabrik itu sendiri. Sistem saraf pusat? Berarti mereka hidup dong? Bisa dibilang begitu. Mesin-mesin ini sekarang memiliki semacam indera. Mereka bisa merasakan lingkungannya, mengumpulkan data, dan bisa ngobrol satu sama lain. nah itu yang paling krusial. Mereka bisa saling berkomunikasi. Gila. Nah, mari kita buat ini lebih mudah dibayangkan ya. Buat kamu yang lagi denger ini, coba kita pakai analogi kedai kopi. Oke, kedai kopi. Gimana tuh? Bayangkan kamu punya kedai kopi, tapi masih pakai penggiling manual. Dulu barista kamu itu harus ngecek toples biji kopi secara fisik kan? Diliatin terus setiap hari. Kalau kelihatan mau habis, dia harus menelpon supplier. Halo, kirim kopi lagi ya buat besok, gitu kan? Manual banget ya. Iya. Dan masalahnya kalau baristanya lupa ngecek, besoknya kedai kamu otomatis nggak bisa jualan dong. Karena kopinya habis dan lupa pesan. Betul, ada jeda informasi yang sangat fatal di situ. Tapi di era transformasi digital, mesin espresso dan grinder kamu itu udah terhubung ke internet. Mesin ini pintar. Dan kepintaran itu bukan cuma soal dia bisa menyeduh kopi secara otomatis ya. Oh, ada lagi yang lain. Banyak. Mesin ini terus-menerus mengumpulkan data. Dia menghitung setiap gram kopi yang digiling setiap detiknya.
Wow, sedetil itu. Iya, bahkan dia juga bisa membaca sensor kelembapan udara di ruangan, terus menyesuaikan tingkat kehalusan gilingan secara real time. Tunggu, biar rasa kopinya tetap konsisten gitu maksudnya? Bener banget, suhu berubah, gilingannya otomatis menyesuaikan. Luar biasa ya, jadi bukan sekedar menggiling, tapi dia beradaptasi. Dan puncaknya nih, kalau saya tarik lagi ke analogi tadi, Gimana tuh? ketika algoritma di dalam mesin itu mendeteksi bahwa berdasarkan rata-rata penjualan di hari Jumat, stok 5 kg biji kopi di tabung ini nggak akan cukup sampai sore. Mm-mm. Mesin itu, tanpa disuruh sama sekali, langsung mengirim pesanan otomatis ke sistem komputer pihak supplier jam 10 pagi. Nah, analogi kedai kopi itu menangkap banget inti dari apa yang kita sebut sebagai visibilitas real time. Visibilitas real time bisa dijelaskan lebih lanjut? Jadi gini, di pabrik tradisional, kalau ada motor penggerak di ban berjalan yang mulai aus dan bergetar tidak wajar, Mesinnya mulai rusak nih ceritanya. iya, manajer operasi itu biasanya baru akan tahu saat mesin itu benar-benar rusak dan berhenti total beroperasi. Wah, telat dong. Sangat telat. Proses produksi mati, karyawan jadi menganggur, pesanan pelanggan telat. Itu kan sangat reaktif namanya. Karena nunggu rusak dulu baru diperbaiki ya. Betul. Nah, dengan IoT, sensor pada motor tersebut menangkap anomali getaran kecil. Itu jauh hari sebelum kerusakan parah terjadi. Jadi dia bisa memprediksi ya. Sistem langsung mengirim peringatan ke dashboard teknisinya. Kayak peringatan, motor di jalur B diprediksi akan gagal dalam 48 jam. Segera ganti saat jeda pergantian shift. Wow, itu bedanya ya. Dari yang awalnya reaktif menjadi proaktif. Sangat proaktif. Mesinnya memprediksi masalah, terus menyelesaikannya sebelum masalah itu sempat merugikan perusahaan. Dan efisiensinya itu luar biasa. Karena kita benar-benar menghilangkan yang namanya downtime tak terduga. Masuk akal banget. Tapi gini, kalau logika kedai kopi pintar ini kita tarik ke skala raksasa. Skala pabrik besar ya? Iya, katakanlah manufaktur otomotif global gitu. Bagaimana wujud fisiknya? Maksud saya, mengubah pabrik puluhan hektar menjadi pintar itu kan pasti butuh otomasi yang ekstrim ya. Wah, ekstrim banget. Untuk melihat skala ini, studi kasus operasi manufaktur Tesla itu contoh yang paling sempurna sih sebenarnya. Oh, pabriknya Tesla ya? Menarik. Iya, mereka itu merancang fasilitas yang sering mereka sebut sebagai mesin yang membuat mesin. Mesin yang membuat mesin. Keren juga ya istilahnya. Di pabrik mereka, otomasi itu tidak hanya digunakan untuk tugas-tugas berbahaya aja. Kayak pengelasan bodi mobil gitu ya? Betul, atau pengecatan di ruang yang beracun. Nggak cuma itu, mereka mengintegrasikan lengan robot presisi tinggi ke hampir seluruh lini perakitan yang saling terhubung satu sama lain. Oke, kita bahas robotnya nih. Kenapa sih harus sangat bergantung pada robot? Apa manusia itu kurang cepat buat mereka? Bukan cuma soal cepat, tapi ini berkaitan erat dengan kontrol atas struktur biaya dan jaminan kualitas secara absolut. Maksudnya jaminan kualitas gimana? Gini, robot industri kan tidak mengenal kata lelah. Mereka tidak memiliki variasi suasana hati yang bisa mempengaruhi konsentrasi. Nggak ada drama gitu ya? Haha, dan jelas, nggak butuh jam istirahat. Tapi yang paling esensial, otomasi tingkat tinggi ini secara drastis memangkas apa yang dalam manajemen operasi disebut sebagai defects atau cacat produk. Barang reject ya? Betul. Manusia itu tidak peduli seberapa ahli atau berpengalamannya dia, pasti memiliki batas toleransi kesalahan mekanis. Ya, namanya juga manusia kan. Kadang kurang fokus dikit melenceng. Nah itu. Sedangkan robot bisa mengulang tingkat presisi hingga ke level milimeter, itu sampai jutaan kali tanpa melenceng sedikit pun. Tunggu sebentar. Logika saya begini nih. Kalau Tesla atau pabrik raksasa manapun mengotomatisasi semuanya dengan robot, bukankah itu justru jadi bumerang? Bumerang? Gimana maksudnya? Kan mesin itu sifat dasarnya diprogram untuk mengulang satu pola aja secara repetitif. Maju, turun, pasang baut. Maju, turun, pasang baut. Gitu terus kan? Iya, itu asumsi umumnya. Bagaimana mesin robot yang kaku itu bisa melayani pesanan yang sangat bervariasi begitu? Pertanyaan bagus. Paradoks yang kamu sebutkan itu sangat valid. Tapi kalau kita bicaranya tentang otomasi di tahun 80-an atau 90-an. Oh, zaman dulu ya? Iya. Dulu, produksi massal itu emang berarti kita mengorbankan variasi demi volume. Bikin satu warna aja biar cepet. Kayak pabrik Ford zaman dulu kan, cuma jual mobil warna hitam.
Nah, persis. Tapi, di era revolusi industri 4.0 ini, teknologi membawa kita pada kemampuan baru yang disebut sebagai kustomisasi massal atau mass customization. Kustomisasi massal, itu terdengar kayak dua kata yang saling bertolak belakang ya. Custom itu kan personal, massal itu ya banyak. Benar, kedengarannya kontradiktif, tapi ini nyata. Ini adalah kemampuan untuk memproduksi barang yang disesuaikan dengan pesanan spesifik pelanggan individu. Tapi tetap diproduksi dengan kecepatan dan efisiensi layaknya produksi massal. Wah, gimana cara kerjanya secara fisik di lantai pabrik itu? Kuncinya ada pada desain sistem produksi yang bersifat modular. Modular? Kayak gimana tuh? Coba bayangkan cara kerja mainan balok Lego. Oke, Lego. Balok dasarnya Lego kan punya standar ukuran yang sama ya. Nah, itu yang diproduksi massal. Tapi karena desainnya terstandar dan modular, kamu bisa merakitnya menjadi bentuk mobil, bentuk kapal, atau rumah. Itu sesuka hati kamu. Oh, saya mulai paham arahnya. Di dalam industri manufaktur, sasis atau rangka dasar mobilnya itu diproduksi massal secara identik. Sama semua. Namun, instruksi untuk mewarnai atau memasang fitur spesifiknya itu sangat dinamis. Jadi robotnya itu tidak cuma tahu satu gerakan aja? Sama sekali enggak. Karena robot-robot ini terhubung ke jaringan internet dan aliran data, mereka itu bisa menerima instruksi spesifik untuk setiap unit mobil yang lewat tepat di depannya. Wow. Begini alur nyatanya ya. Misalnya, pelanggan memesan mobil merah dengan interior putih lewat website. Oke, diklik tuh pesanannya. Nah, data pesanan itu langsung mengalir menjadi instruksi ke lantai pabrik detik itu juga. Ketika sasis mobil milik pelanggan tersebut tiba di stasiun pengecatan, Robotnya tahu itu mobil siapa? tahu. Sensor membaca barcode atau chip RFID yang nempel pada chassis tersebut. Sistem otomatis langsung memberitahu robot pencampur cat. Kayak, ini mobil nomor urut 105, ganti nozzle ke cat merah sekarang. Gila, otomatis langsung ganti warna. Langsung. Dan beberapa detik kemudian, mobil nomor urut 106 lewat, robot langsung mengganti nozzle lagi ke cat biru tua. Tanpa berhenti. Semuanya terjadi tanpa menghentikan ban berjalan sama sekali. Luar biasa banget. Jadi mesin di lantai pabrik itu murni digerakkan oleh aliran pesanan dari luar ya? Betul, real time dari pelanggan. Tingkat variasi tinggi, tapi volumenya juga tetap tinggi, nggak ada efisiensi yang dikorbankan. Sama sekali nggak ada. Tapi gini, ini memancing rasa penasaran saya lebih jauh lagi nih. Boleh apa tuh? Oke, robot pengecatnya pinter, dia tahu harus ganti warna merah karena ada instruksi dari pesanan website. Pertanyaannya, dari mana robot ini tahu kalau tangki cat merah di pabrik itu masih ada isinya? Ketersediaan bahan ya? Iya dong, siapa yang ngasih tahu pabrik penyuplai cat bahwa stok warna merah di pabrik mobil ini tinggal sedikit? Pabrik ini kan pasti butuh semacam otak besar buat menghubungkan semuanya. Nah, disinilah kita masuk ke jantung dari operasi modern. Otak besar yang kamu maksud itu adalah sistem perangkat lunak yang disebut ERP. ERP. Singkatan dari Enterprise Resource Planning. Wow, istilah ERP ini emang kayak mantra wajib ya kalau kita membedah transformasi digital di bisnis skala besar? Bener banget. Tanpa ERP, semua robot canggih di lantai pabrik tadi itu ya ibarat otot yang kuat tapi buta arah. Nggak tahu mau ngapain. Nggak ada yang ngasih komando pusatnya ya? Betul. ERP ini adalah tulang punggung digital yang menyatukan setiap departemen dalam satu perusahaan ke dalam satu pangkalan data raksasa yang real time. Bagaimana sebenarnya si otak besar ini berpikir? Maksud saya, informasi apa saja yang diolah di dalam sana? Untuk memahami ERP dalam manajemen operasi ya, ada 3 komponen utama yang terus-menerus dia proses. Oke, apa saja tuh? Pertama, itu ada MPS, atau Master Production Schedule. Ini adalah jadwal induk produksi. Jadwal induk? Iya, MPS ini mendikte secara rinci kita itu mau bikin produk apa, berapa jumlahnya, dan hari apa harus selesai. Oh, semacam kalender target ya berarti? Benar, kalender target. Terus komponen yang kedua adalah BOM, atau Bill of Materials. Bill of Materials? Kalau kamu memasak, BOM ini adalah resep lengkap sekaligus daftar belanja bahan-bahannya. Daftarnya sedetil apa tuh? Sangat detail. BOM merinci sampai ke level terkecil. Jadi, untuk membuat satu mobil, butuh 4 roda, 1 mesin, 200 baut tipe A, 50 meter kabel optik, dan seterusnya.
Wow, sampai bautnya dihitung. Pasti dong. Dan komponen ketiganya adalah data visibilitas persediaan bahan di gudang secara real time. Oke, mari kita simulasikan supaya kamu yang lagi dengerin bisa lebih gampang ngebayangin ya. Boleh? Anggap aja ERP ini adalah seorang manajer restoran. Dia tahu persis pesanan apa saja yang harus dihidangkan besok malam dari buku reservasinya. Nah, ini tadi si MPS ya. Betul sekali. Terus dia juga tahu resep rahasia untuk setiap hidangan. Itu BOM-nya. Dan di saat yang sama, dia bisa melihat langsung sisa bawang, sisa daging, dan tomat di dalam kulkasnya secara real time. Analogi restoran yang sangat pas itu. Gampang dimengerti? Nah, sekarang apa yang terjadi ketika sistem ERP ini dihadapkan pada kekacauan? Kekacauan di rantai pasok ya? Iya, di dunia nyata kan rantai pasok itu penuh dengan gangguan ya. Betul banget. Bayangkan pabrik mobil tadi. Tiba-tiba ada berita nih, kapal kargo yang membawa pasokan baut tipe A, ternyata tertahan badai di laut. Waduh. Dan dibilang bakal terlambat 1 minggu. Di era manual ini kan bencana besar. Bencana banget. Gudang kehabisan baut, produksi terhenti total. Pekerja nganggur, tapi gaji harus terus jalan. Kerugiannya bisa miliaran itu. Kacau balau pasti kalau manual. Mandor pasti udah teriak-teriak nelpon supplier lain sana-sini. Nah, kalau pabriknya digerakkan oleh ERP, bagaimana sistem pintar ini merespons krisis kapal tertahan badai itu? ERP akan meresponsnya cuma dalam hitungan detik. Detik, gimana caranya? Ketika sistem mengetahui ada keterlambatan dari pihak pengirim baut lewat laut itu, dia akan langsung memindai BOM, daftar material tadi. Oke. Dia mencari, gini logikanya, produk mobil model apa saja di jadwal produksi kita, atau di MPS, yang tidak membutuhkan baut tipe A. Oh, dia nyari alternatif produk yang bisa dibikin hari itu juga. Benar. Dan misalkan, sistem menemukan bahwa mobil model SUV itu tidak butuh baut tipe A. Secara instan, ERP langsung merombak jadwal induk produksi. Dia menunda perakitan mobil sedan yang butuh baut tersebut dan langsung memajukan perakitan model SUV ke hari itu juga. Wow. Jadi mesin di pabrik nggak perlu berhenti sama sekali dong? Sama sekali nggak berhenti. Robot-robot di lantai pabrik itu menerima jadwal baru secara instan. Gila. Dan proses produksi terus berjalan menghasilkan model SUV. Sementara masalah suplai baut untuk model sedan itu diselesaikan oleh sistem pengadaan secara paralel. Nyari supplier baru gitu ya otomatis? Betul, inilah yang kita sebut sebagai rantai pasok yang lincah atau agile supply chain. Lincah banget ya? Iya, pabrik bukan lagi entitas yang statis. Dia itu udah jadi organisme yang bernapas dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan secara real time. Itu sangat masuk akal sih. Dan jujur aja agak sedikit menakutkan ya melihat betapa pinternya mesin sekarang. Banyak yang merasa begitu. Iya, ini memunculkan pertanyaan paling mendasar dari semua fenomena digital ini. Apa tuh pertanyaannya? Jujur aja nih, kalau sistem ERP bisa merencanakan jadwal sendiri, terus kalau robot bisa merakit sendiri, menyesuaikan warna sendiri, bahkan memperbaiki mesinnya sendiri, buat apa perusahaan repot-repot mempekerjakan manusia dan membayar gaji mahal untuk posisi manajer operasi? Wah. Manusia itu disisakan buat ngapain? Ngelap robotnya doang? Ini adalah ketakutan klasik ya yang selalu muncul sejak zaman mesin uap pertama kali ditemukan loh sebenarnya. Masa sih? Iya. Banyak yang mengira otomatisasi berarti pelenyapan peran manusia secara total, tapi kenyataannya ini adalah tentang pergeseran peran. Pergeseran peran? Tokoh pemikir manajemen terkenal, Peter Drucker, dia pernah meramalkan pergeseran ini jauh-jauh hari. Dia memperkenalkan sebuah konsep yang disebut knowledge worker atau pekerja pengetahuan. Pekerja pengetahuan? Berarti nilai utama manusia itu bukan di fisiknya lagi ya? Betul. Di era pabrik mekanis tradisional, pekerja itu dihargai ya karena ototnya. Buat angkat-angkat barang? Iya, karena kemampuannya memutar obeng, mengangkat kotak baja, atau sekedar memindahkan barang di gudang. Otot manusia adalah mesin utamanya. Tapi hari ini, hal-hal rutinitas fisik dan kalkulasi logistik itu diserahkan semuanya ke mesin dan AI. Kenapa? Karena mereka jauh lebih efisien. Masuk akal, terus manusianya jadi apa? Karyawan atau manajer di era 4.0 ini bergeser dari sekedar melakukan pekerjaan mekanis menjadi seseorang yang menggunakan informasi, analitik, dan kreativitas untuk mengelola seluruh ekosistem tersebut. Bisa kasih gambaran praktisnya nggak? Gimana sih bedanya manajer operasi jadul sama manajer operasi modern yang menyandang status pekerja pengetahuan ini? Oke, gini. Di masa lalu, manajer operasi itu ibarat mandor.
Dia mondar-mandir di lantai pabrik yang bising, terus berbekal papan jalan atau clipboard berisi tumpukan kertas, laporan. Ngecekin satu-satu ya? Iya. Dia memantau apakah pekerja masuk shift, meneriaki karyawan yang lambat, dan menghitung hasil produksi di ujung ban berjalan secara manual. Dia itu sibuk memadamkan kebakaran operasional setiap harinya. Capek fisik ya kelihatannya. Kalau manajer masa kini, Manajer operasi masa kini, ruang kerjanya mungkin bahkan tidak berada di lantai pabrik sama sekali. saya mengerti. Pekerjaan mereka sekarang lebih mirip kayak air traffic controller atau pengatur lalu lintas udara di bandara ya? Nah, itu dia. Petugas ATC di menara itu kan nggak ikut terbang menerbangkan pesawatnya. Terus mereka juga nggak ikut mengangkat bagasi ke pesawat. Benar. Tapi mereka duduk tenang di depan radar, memantau puluhan pesawat yang diibaratkan jaringan rantai pasok global tadi. Analogi yang sangat tajam, manajer operasi modern mengamati radar yang berbentuk dashboard analitik dari sistem ERP tadi. Tugas mereka bukan memutar baut, melainkan mencari anomali di layar. Menganalisa data berarti ya? Betul. Mereka bertanya pada data, kayak, kenapa ya efisiensi di stasiun robot pengelasan nomor 4 ini menurun 2% bulan ini? Atau, bagaimana kita bisa merancang ulang struktur jaringan logistik kita di Asia Tenggara buat memangkas emisi karbon transportasi kita tahun depan? Lebih strategis ya? Sangat strategis. Mereka berurusan dengan inovasi, pemecahan masalah yang kompleks, dan perbaikan yang berkelanjutan. Intinya, mereka menyelaraskan teknologi dengan tujuan bisnis jangka panjang perusahaan. Jadi ini benar-benar pergeseran dari otot ke otak ya. Mesin menangani pekerjaan repetitif, sementara kita manusia dibebaskan untuk fokus pada pekerjaan yang membutuhkan pemikiran kritis dan empati strategis. Tepat sekali. Oke, buat kamu yang dari tadi nyimak diskusi seru kita, mari kita rangkum nih poin-poin krusial dari materi pertemuan ke-7 ini. Boleh, silakan dirangkum. Kita udah melihat bahwa transformasi digital dalam operasi bisnis itu bukan cuma soal mengganti mesin lama dengan mesin baru yang ada layar sentuhnya. Bukan itu. Ini adalah perombakan paradigma. Pabrik yang dulunya lambat, buta informasi, dan digerakkan secara mekanis manual, kini telah berevolusi menjadi pabrik pintar. Benar. Kita juga belajar bahwa IoT dan sensor itu memberikan visibilitas real time, di mana masalah bisa ditangani sebelum benar-benar terjadi. Kayak kasus getaran motor tadi ya? Betul. Terus kita juga ngelihat studi kasus otomasi ekstrem seperti Tesla, yang membuktikan bahwa robot modern tidak membuat proses jadi kaku, melainkan memungkinkan kustomisasi massal. Sistem itu bisa beradaptasi secara dinamis untuk melayani variasi pesanan yang sangat personal dalam jumlah besar. Luar biasa ya? Sangat. Dan tentu saja, kita membedah soal perangkat lunak ERP, si otak raksasa pengatur rantai pasok yang bisa merespon badai logistik cuma dalam hitungan detik. Dan pada akhirnya, manusia itu tidak disingkirkan, melainkan berevolusi menjadi pekerja pengetahuan yang duduk di menara kendali mengarahkan aliran informasi itu. Gimana? Cukup merangkum semuanya? Wah, sangat komprehensif sih itu. Dan sebelum kita menyudahi eksplorasi ini, kalau kita renungkan sejenak, betapa meratanya akses teknologi hari ini. Ini tuh memunculkan sebuah realita baru yang perlu dihadapi oleh para profesional manajemen ke depan. Realita baru apa tuh? Hari ini semua perusahaan yang punya modal besar itu kan pada akhirnya bisa membeli kapabilitas teknologi yang sama persis. Oh iya, kan tinggal beli ya? Iya, perusahaan A dan perusahaan B sama-sama bisa membeli armada lengan robot dari pabrikan Jerman yang sama. Mereka juga bisa melanggan layanan software ERP dari vendor Amerika yang sama. Terus pakai algoritma kecerdasan buatan dari raksasa teknologi yang sama juga. Wah, benar juga. Berarti kecanggihan teknologi ini pelan-pelan bukan lagi jadi rahasia dapur dong ya? Bukan lagi. Teknologi itu jadinya cuma syarat wajib alias standar minimal supaya sebuah perusahaan bisa ikut bersaing di pasar global aja. Tepat. Terlepas dari seberapa canggihnya pabrik gelap otomatis yang mereka bangun, teknologi itu pada akhirnya akan terkomoditisasi. Semua orang punya ya? Mesin bisa dibeli oleh siapa saja. Dan disitulah poin terpentingnya. Pertanyaannya untuk kamu, sang pembelajar yang sedang bersiap menjadi ahli strategi di era digital ini. Dengarkan baik-baik nih. Di dunia di mana setiap pesaing kamu bisa mempekerjakan robot yang identik dan perangkat lunak yang sama pintarnya dengan milikmu, apa yang akan menjadi senjata rahasia terakhirmu untuk memenangkan persaingan?
Wah, sebuah pertanyaan penutup yang bikin kita berpikir keras. Kalau mesinnya sama persis, maka satu-satunya pembeda adalah bagaimana kamu, sebagai pekerja pengetahuan, menerjemahkan lautan data itu menjadi inovasi dan keputusan yang tak terduga oleh pesaingmu. Benar sekali. Temukan jawabannya, dan teruslah pertajam insting analisismu. Jangan pernah berhenti mempertanyakan status quo dari materi yang kamu pelajari ini. Ingat, menguasai transformasi digital bukan tentang menghafal nama-nama teknologi. Tapi soal penerapannya ya. Betul, tapi memahami bagaimana merangkainya menjadi sebuah ekosistem operasi yang hidup. Sampai jumpa di sesi pembedahan materi seru selanjutnya.